Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Orang Sulbar Bicara. Balik lagi nih bareng saya Aira Agatha, tuan rumah Orang Sulbar Bicara. Kali ini eksklusif karena kita berada di kantor Korem 142 Tarogau. Wah, luar biasa sekali ya. Dah, langsung saja ya pemirsa ya, kita menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Brigjen TNI Hartono SIPMM. Betul. Komandan Korem 142 Tarogau, Iya. Kodam 23 Palakawira. Iya. Betul sekali. Betul ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Jasmani dan rohani. Betul sekali. Kalau begitu saya meminta Bapak untuk menyapa warga Sulawesi Barat. Oke, halo warga Sulawesi Barat, apa kabar? Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Beda Pak ya salamnya kalau prajurit ya. Beda ya. Biasa, agak sedikit kaku. Baik pemirsa, tema kali ini penerimaan calon bintara prajurit karir TNI Angkatan Darat gelombang 2 dan calon Tamtama prajurit karir TNI Angkatan Darat gelombang 3 tahun 2025. Ya. Dan tentunya menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Betul. Betul Pak? Sangat betul sekali. Nah, kalau kita berbicara soal TNI kan luas banget Pak ya. Iya. Tapi sebelum itu saya mau Bapak menceritakan dulu nih perjalanan karir Bapak. Oke, mungkin nggak usah semuanya ya. Iya. Mungkin yang garis besarnya. Saya dulu jadi setelah lulus dari Akademi Militer, saya tahun 96. Setelah itu saya masuk ke Kopassus. Iya. Ya, jadi saya di Special Force itu sekitar 13 tahun. Setelah itu saya pindah ke Bandung. Di Bandung itu di PPI di Pusnip. Setelah di Pusnip, saya masuk Seskoat di Bandung juga. Setelah Seskoat, saya menjadi komandan batalion di Manado. Iya. 72, batalion 712. Nah, setelah dari batalion 712, saya pindah menjadi Dandim di Kolaka. Iya. Nah, Kolaka masih masuk Sulawesi juga. Iya. Di Kolaka, di Sulawesi Tenggara. Kurang lebih 1,5 tahun. Setelah dari Kolaka, saya masuk ke Mabesat menjadi Pabandya. Setelah itu saya menjadi komandan brigade di Kodam 4 di Ponorogo. Itu tempatnya di Tegal, Iya. di Selawi. Kurang lebih 1,5 tahun. Saya setelah itu tes Sesko TNI di Bandung. Setelah Sesko TNI saya menjadi Danrem di Fakfak. Wih, Di Fakfak di Papua. Iya. Selama 2 tahun. Iya. Sepertinya Danrem terlama itu. Iya. Danrem kolonel itu. Iya. 2 tahun. Setelah itu saya kembali ke Jakarta menjadi Paban, perwira pembantu di Mabesat di staf operasi. Selama kurang lebih 3 bulan, saya alhamdulillah turun bintang. Iya. Masuklah ke sini menjadi Danrem 142 Tarwada Tarogau. Luar biasa. Ya, masih biasa lah, tidak terlalu istimewa, tapi alhamdulillah kita syukuri. Ya. Berarti kita ini ngomong sama jenderal harus gimana nih Pak? Ya, biasa saja. Biasa saja. Perjalanan yang begitu panjang Pak ya? Cukup panjang. Cukup panjang. Kurang lebih sekitar ya hampir 29 tahun lah ya sampai sekarang ya. Wah, luar biasa. Ya. Jadi seorang TNI juga perlu ekstra batin, hati juga Pak ya, karena siap pindah tugas kemana aja. Betul, kan masing-masing daerah mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Itu yang harus kita sikapi. Iya. Makanya kita harus mempunyai sifat yang fleksibel. Betul. Nggak boleh misalnya saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu misalnya kan terkenalnya orang Jawa itu terlalu apa namanya? Kurang proaktif, tidak seperti orang Batak, tidak seperti orang mana gitu kan, yang lebih agresif itu, tidak harus fleksibel. Betul. Saatnya keras itu bagaimana, saatnya harus halus itu bagaimana. Itu satuan teritorial seperti Korem, Kodem itu harus seperti itu. Iya. Ya, Sulawesi kan keras-keras nih masyarakatnya. Nah, kita ngadapinya juga jangan keras juga. Iya. Itu. Karena kan saya lihat perjalanan karir Bapak ini cukup lama di Sulawesi Pak ya? Iya, termasuk cukup lama lah. Di Manado kan Sulawesi juga. Iya. Di Kolaka juga Sulawesi, kurang lebih ya sekitar 5 tahun lah. Sulbar Sulawesi tambah juga. Sekarang 6 tahun lah di Sulawesi. Luar biasa, betah-betah Pak ya di Sulawesi. Kita nikmati. Betul sekali.
di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Nah, itulah pemirsa ya, di mana bumi berpijak, di situ langit Kita dijunjung. junjung. Betul sekali. Nah, kita berbicara soal TNI Angkatan Darat, Pak ya. Karena kebetulan mungkin kali ini penerimaan Bintara dan Tamtama gitu. Untuk syarat nih Pak, umum mendaftar sebagai Bintara dan Tamtama Angkatan Darat apa saja sih Pak? Oh iya. Jadi untuk menjadi TNI itu memang harus ada kriterianya. Iya. Karena dengan kriteria itu akan nanti itu kan latihan TNI itu kan cukup berat ya. Betul. Nah, cukup berat sehingga harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yang harus sehat jasmani dan rohani. Permasalahannya kalau nanti dia tidak sehat, punya kekurangan misalnya matanya min atau plus yang tebal, itu nanti kan ada menembak. Nah, kalau menembak tidak bisa, tentara kan harus latihan menembak. Contohnya seperti itu. Iya, Pak. Itu harus punya ijazah lulusan SMA. Minimal SMA. Nah, itu minimal SMA atau paket C boleh. Itu harus punya surat kelakuan baik. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal. Nah, itu ada juga. Yang jelas punya surat kelahiran, pastilah ya. Itu syarat mendasar. Terus mungkin ada lagi apa ya? Yang mungkin beriman atau kalau di kita harus punya agama. Betul. Kan kita negara Pancasila. Nah, jadi ya mungkin Islam kah, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, itu salah satunya boleh harus ada. Iya, harus ada. Jadi memang itu umumnya Pak ya, syarat umumnya. Ya. Nah, ketika mendaftar nih Pak ya, mungkin banyak di luar sana yang belum mengetahui. Apakah bisa langsung datang ke kantornya ataupun bisa melalui online gitu Pak? Oke, jadi pendaftaran sekarang sudah modern. Kalau zaman saya dulu mendaftarnya harus mendatangi tempat pendaftaran. Iya. Kalau saya dulu, kalau sekarang tidak. Bisa online. Nanti dilanjutkan validasinya, atau istilahnya validasi itu daftar ulang, itu harus datang ke tempat yang akan tempatnya tes itu. Kayak di Korem sini. Nah, pertama itu para calon itu semuanya nanti online dulu. Setelah online dia mendatangi validasi di situ, nanti dipertegas, oh anak ini positif daftar. Karena kalau dia nggak datang, kan nggak bisa dites. Betul. Nah, karena setelah validasi dilanjutkan dengan tes, yaitu tes yang pertama adalah pemeriksaan administrasi. Nah itu yang jadi pertama, berarti online dulu, baru offline. Betul. Tapi kira-kira Pak, untuk biayanya, pendaftarannya itu gimana sih Pak? Apakah ada biaya mungkin pendaftaran di awal atau gimana? Ini yang harus saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, terutama Sulbar ya. Untuk pendaftaran tidak ada biaya, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi selama ini rumor-rumor yang ada, oh ada yang bayar sekian, tidak. Kalau ada yang bilang bayar, nanti kalau perlu catat, itu yang bayar itu siapa, nanti laporkan, laporkan ke kita. Nanti akan kita cari tahu siapa orang itu, nanti bisa kita proses. Termasuk anggota sendiri, jangan sampai ada anggota yang terlibat di dalam calo seperti itu, nanti itu akan kita proses seandainya itu ada di dalam instansi TNI kita. Iya, pemirsa gratis ya, gratis, tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada. Kalau mau konsultasi misalnya datang terus minta apa aja tesnya, bagaimana caranya, kita kasih tahu. Nah, kalau masalah membayar tidak ada. Nah, ini sekali lagi masyarakat laporkan kepada saya atau kepada Korem kalau misalnya ada yang meminta bayaran dalam pendaftaran ini. Iya, jangan sampai di luar sana ada yang mengatakan sekian gitu kan. Itu. Calo-calo di luar sana yang nggak bertanggung jawab. Begitu itulah makanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi kami berharap di Sulbar murni semua Pak. Mudah-mudahan, amin. Nah, kita berbicara soal Sulbar nih Pak. Kira-kira kuota di Sulbar itu ada berapa sih Pak untuk pendaftaran tahun ini? Untuk kuota Tamtama dan Bintara, untuk sementara belum bisa ditetapkan. Karena ini masih melihat dulu seberapa banyak
pendaftar yang ada atau peminat yang ada. Nah, nanti setelah peminat itu ada berapa, nanti tim dari pusat akan menentukan. Oh, Sulbar sekian ratus misalnya. Bintara mungkin 500 orang. Atau Tamtama mungkin 700 orang. Nah, ini untuk tahun ini Bintara Tamtama akan direkrut dalam jumlah yang lebih besar. Karena kita lagi membangun batalion-batalion pembangunan yang tiap kabupaten nanti rencana ada 1 batalion. Itulah yang akan di-deploy ke batalion-batalion itu. Jadi perlu banyak. Jadi mari berbondong-bondong para pemuda-pemuda Sulawesi Barat untuk mendaftarkan TNI, mau Bintara, mau Tamtama, mari. Karena peluangnya sangat besar. Sangat besar. Luar biasa itu Pak ya, iya. Besar sekali. Karena kalau ada tentara banyak, nanti juga uang akan beredar banyak di Sulawesi ini. Bayangkan kalau 1 orang antara 5 juta sampai 6 juta. Kalau 1.000 berapa miliar per bulan uang. Itu sangat akan mengangkat perekonomian. Bener. Berdampak sekali Pak. Sangat berdampak. Setiap ada instansi tentara, pasti lingkungan sekitarnya akan cepat berkembang. Warung-warung, toko-toko. Nah, itu. Banyak pendatang juga. Ya. Betul. Tapi ini nanti akan diisi banyak yang dari masyarakat sekitarnya, batalion-batalion itu. Karena yang kita rekrut, nanti yang di wilayah sini, akan kita tempatkan batalion yang ada di sini. Jadi itu mungkin, tapi gimana sih Pak untuk lokasi? Lokasi mungkin domisili pendaftar itu apakah memang harus kota tujuan gitu? Oh gini, untuk domisili untuk pendidikannya. Iya, betul. Oh, pendidikannya maksudnya ya. Iya. Untuk pendidikannya itu nanti kalau yang direkrut di Korem ini akan dididik di Makassar. Karena di sana ada Rindam. Kalau di sini kan tidak ada Rindam nih. Rindamnya ada di Makassar, berarti nanti di Makassar. Itu tepatnya di daerah Makassar, itu di daerah Pakato. Daerah Pakato. Nanti di situ akan dididik. Di daerah Pakato, betul. Di situ ya Pak ya? Betul. Jadi tidak bisa milih. Nggak bisa milih. Misalnya diminta di Palu misalnya, nggak bisa. Nah itulah, menjadi seorang TNI memang mungkin harus butuh fisik yang kuat Pak ya. Betul. Hati yang harus lapang, mau tempatkan di mana saja. Loyal. Gitu. Nah, loyalitas. Tapi Bapak sendiri gimana? Betah nggak di Sulbar? Saya betah, saya sudah setahun ini. Iya. Nikmati aja. Orang bilang Sulbar mamuju, maju mundur curang. Nah, bagi saya tidak aja. Mamuju, nikmati. Mamuju dinikmati. Oke. Kira-kira Pak ya, syarat usia nih, kita berbicara soal usia. Kalau usia kan mungkin dia yang calon pendaftar itu mungkin merasa umur saya ini udah 23 tahun, 24 tahun udah nggak bisa. Gimana? Oh betul. Jadi gini, untuk khusus periode yang sekarang, ini pendaftarannya umurnya ditambah. Iya. Yang awalnya itu maksimal 22 batasannya, sekarang maksimal 24. Wow. Oh ini bersyukur ini. Luar biasa. Yang sudah nggak lulus kemarin, saya lihat pada daftar lagi, nggak apa-apa, biar memang yang kita ambil akan banyak. Nah itu kalau sama Mbak ya. Iya. Terus alasannya kenapa kok misalnya itu ditambah? Karena begini, usia pensiun TNI terutama Bintara Tamtama itu nanti akan ditambah yang awalnya 53 menjadi 55. Nah, itu alasannya. Sehingga pendaftarannya juga akan akan diperpanjang batasan maksimalnya. Usianya. Menjadi 24 ya itu. Berarti nggak ada lagi nih. Kalau saya umur saya masih mungkin sudah 24 tahun nggak bisa, tapi maksimal 24 tahun masih bisa mendaftar sebagai TNI Pak. Bisa. Luar biasa. Berarti ningkatnya 2 tahun. Ya, itu. Tapi Bapak dulu mendaftar sebagai seorang TNI di umur berapa? Saya setelah SMA langsung saya. Berarti umur 18. 18. Karena saya alhamdulillah langsung masuk. Iya. Ya, tapi kira-kira saya masih bisa nggak sih menjadi seorang TNI Pak? Oh bisa. Bisa. Masuk jalur mana nih Pak? Masuk jalur tituler. Apa Ibu Persit aja? Oh, Persit. Boleh. Kita carikan nanti ya. Iya Pak. Oke. Luar biasa ya TNI ini Pak ya. Apalagi ada batalion-batalion yang akan berkembang di setiap kabupaten. Betul. Adanya perubahan usia Pak dari yang semula 22 tahun menjadi 24 dan pengurangan batas tinggi. Nah ini nih.
Cata PK TNI Angkatan Darat yang semula 163 menjadi 158. Betul. Apa itu kebijakan dari pimpinan TNI Angkatan Darat? Betul. Jadi gini, untuk periode ini kebijakan dari pimpinan yang awalnya itu minimal itu 160, sekarang menjadi 158. Ya, karena apa pertimbangannya? Memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda Sulawesi Barat yang mempunyai potensi tapi tingginya kurang, mungkin dia pintar, mungkin dia punya kemampuan fisik juga bagus, prestasi punya IQ bagus, tapi karena tinggi dia nggak bisa, makanya dikasih kesempatan. Persyaratannya diturunkan menjadi 158. Oh iya. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Jadi mudah sekali. Betul. Berarti peluangnya lebih lebar. Iya. Dari 163 turun menjadi 158 cm. Ya. Kayaknya saya masih bisa pemirsa apa enggak sih? Sayang sekali tinggi saya cuma 155 Pak. Iya. Nah, kalau masuk sebagai TNI jalur prestasi gimana tuh Pak? Jalur prestasi. Kalau jalur prestasi itu harus memiliki prestasi. Contoh yang sering kita rekrut itu adalah biasanya di bidang olahraga. Contohnya misalnya dia pernah ikut tenis level tingkatnya misalnya Porda. Porda atau mungkin lebih tinggi lagi PON. Atau lebih tinggi mungkin bisa SEA Games atau Asian Games. Nah, itu ada peluang untuk direkrut. Nah, itu nanti dia langsung. Yang penting sehat saja syaratnya. Sehat. Dia langsung bisa direkrut menjadi TNI, terus dicek kesehatannya sehat, langsung dia nanti ikut pendidikan. Nah, nanti kalau dia sudah masuk di dalam TNI, banyak berkecimpung di bidangnya yang prestasi itu. Kalau dia pemain bola ya dia main bola, yang seringnya. Kalau dia misalnya pemain tenis ya dia nanti akan sering main tenis gitu. Ya, itu ada keuntungan nanti. Tapi kalau ini Pak, untuk prestasi mungkin ada, kan di luar sana kan teman-teman banyak yang menjadi hafiz Quran. Gimana tuh Pak? Ada nggak sih? Hafiz itu masuk Quran. Prestasi nggak sih gimana? Kalau hafiz Quran mungkin kan kita ini kan merekrut dihadapkan dengan tugas dan tantangan ke depan. Nah, kalau di TNI kayak olahraga tadi, ini di TNI kan ada event-event. Contoh misalnya, ada Panglima TNI Cup. Termasuk mengangkat nama negara ketika TNI tergabung dalam PON, tergabung dalam Asian Games. Nah, itu memang yang olahraga diarahkan ke situ untuk mengangkat nama TNI. Nah, itu. Kalau hafiz Quran kok selama ini belum ada ya. Belum ada, tapi mungkin ke depan bisa dianalisa lagi, ditelaah lagi, kalau bisa jadi itu juga dimasukkan dalam prestasi mungkin. Apalagi hafiznya mungkin udah levelnya nasional atau bahkan mungkin internasional. Karena saya lihat itu ada juga lomba hafiz internasional, saya lihat ada. Betul. Yang penting sehat aja dulu ya. Nah, yang penting harus sehat. Betul. Gitu. Sehat jasmani dan rohani. Nah, luar biasa ya. Kalau begitu, apalagi nih pemirsa yang ditunggu untuk mendaftar sebagai TNI Angkatan Darat Pak ya? Mudah sekali syarat-syaratnya Pak. Iya, mudah. Tidak terlalu susah. Nah, untuk validasi atau daftar ulang Pak, apakah bisa dilaksanakan di Kodim terdekat atau harus ke Korem nih? Untuk yang wilayah dekat dengan Korem, ini langsung saja nanti validasinya ke Korem. Kalau yang jauh seperti di Mamasa, atau yang paling jauh sini wilayahnya Mamasa ya, Pak. Itu kurang lebih 4 jam lebih ya. Atau Pasangkayu sana, kalau Pasangkayu jalannya lebih mudah sebetulnya. Tapi itu bisa dilaksanakan di Kodim. Nah, nanti di Kodim di sana akan diterima, diarahkan. Setelah diarahkan nanti tetap akan tes offline-nya nanti tetap ke sini. Nah, gitu. Berarti dimudahkan sekali Pak ya. Dimudahkan. Kalau yang jauh mungkin bisa ke daerahnya, nggak usah repot-repot ke sini. Betul. Dimudahkan sekali. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Menjadi seorang TNI itu mudah, gratis lagi ya kan? Gratis. Bilang tidak ada yang bayar ini itu. Yang penting siapkan mentalnya, fisiknya, kesehatannya, bisa renang, psikologinya, itu insya Allah nanti akan lolos menjadi, apalagi sekarang direkrut dalam jumlah yang besar. Tapi pengumuman tersendiri Pak ada di website gitu online?
Pengumuman. Iya. Pengumuman nanti langsung di sini. Karena selama tes di sini, nanti ada hari-hari terakhir itu akan dikumpulkan, nanti akan langsung diumumkan. Iya. Langsung diumumkan. Nanti diumumkan itu, kalau yang di sini yang lolos akan dibawa ke Makassar. Di Pakato. Di sana, belum. Iya. Dibawa dulu di sana ada tes pusat. Oh. Ada. Ini kan tes masih daerah. Iya. Di sana ada tes pusat. Nanti ada tim seleksi atau tim Werving dari Mabes Angkatan Darat, itulah nanti yang lebih menentukan di sana. Iya. Jadi ada 2 tahap. Tahap di sini, terus tahap yang ada di Makassar. Iya. Hebat Pak ya. Ya memang cukup agak lama ya. Bisa sekitar sebulan lah kira-kira. Tapi kira-kira pengumuman perubahan usia di website itu gimana Pak? Perubahan usia. Perubahan usia di websitenya. Oh, di website. Ada di website ada. Nanti ya Pak, mungkin Bapak Kapen nantilah yang akan menjelaskan nanti kalau tentang ada di website nanti. Tapi ada di melalui online. Ada. Jadi buat kalian di luar sana yang ingin mendapatkan informasi bisa mungkin lewat sosial media ataupun website tertentu ya kan. Betul. Nah, nanti kami tulis di bawah sini pemirsa. Tinggal dicari. Tuh. Hebat ya. Berarti tahun ini tuh spesial banget Pak ya. Spesial. Karena mulai dari tinggi badan yang berkurang. Betul. Terus usia. Apalagi coba pemirsa. Betul, gratis. Apalagi. Iya. Yang nggak mungkin itu saya Pak. Mungkin. Ada. Hebat. Tapi kita berbicara soal kesehatan nih Pak. Ya. Ada nggak sih tes kesehatan khusus nih yang harus dilalui? Tes kesehatan khusus. Oh, jadi tes kesehatan itu memang ini ya. Tes kesehatan itu hampir menyeluruh ya. Kalau tes kesehatan itu dari yang secara kondisi badan bagian luar dites dulu. Ya. Kayak matanya, telinganya, tenggorokannya ada ini enggak ada amandel atau tidak, itu dites. Maaf ini panu, jamur, kulit itu semua sampai nanti telanjang itu semuanya. Oh iya, harus itu. Terus nanti itu ada juga tes kesehatan bagian dalamnya, kayak jantungnya, parunya, itu ada. Kayaknya mungkin kalau tes kesehatan saya udah gugur Pak ya. Lari-lari tuh jantung saya udah sakit Pak. Ya, karena Mbak kalau itu tidak dilaksanakan dengan benar, betul. Namanya tentara kan banyak kegiatan fisik juga. Takutnya kalau latihan itu berat, nanti terjadi apa-apa selama latihan, itu nanti kan berbahaya. Termasuk tugas-tugasnya kan cukup berat. Banyak berhadapan dengan ya tantangannya berat lah, ada terjun lah, ada lari lah, ada ini macam-macam kan. Iya. Tapi seperti apa nih Pak bentuk tes kesempatan jasmani dalam seleksi ini? Kalau dalam seleksinya, jasmaninya itu ada lari. Lari dari mana nih Pak kenyataan? Lari kalau kita bilang semapta A ya itu ya. Lari itu lari nanti selama 12 menit. 12 menit. Itu dapatnya berapa? Tanpa berhenti. 12 menit. Itu ringan. Enggak terlalu berat. Enggak terlalu berat berapa? Itu kan udah latihan. Nah, terus setelah lari nanti ada pull up. Pull up itu yang seperti ini tarik itu. Itu pull up. Terus setelah pull up itu nanti ada push up. Push up. Udah tahu ya push up ya. Terus sit up. Sit up itu sambil duduk yang begini gitu ya. Setelah itu ada shuttle run. Shuttle run itu lari angka 8. Jarak 10 meter ada tiang di sana, ada tiang di sini, nanti ada angka 8. Terus setelah itu ada renang. Nah, renang harus nyampe 50 meter. Nyampe nggak? Enggak Pak. Berenang gaya batu aja Pak. Udah berenang nyemplung nggak tampak lagi. Itu justru lulus itu. Lulusnya lulus ke sana. Itu untuk jasmaninya itu ya. Berarti hebat sekali Pak ya. Menjadi seorang TNI memang harus kuat fisiknya kali harus. Pak. Utama ya. Itu utama Pak ya. Ya utama ya. Ya harus balance juga lah. Harus pintar juga. Harus pintar juga. Kalau zaman sekarang kalau nggak pintar juga. Ya nggak balance jadinya ya Pak ya. Ya fisiknya bagus, ya pinter.
Ya bertakwa. Yang beriman. Kan persyaratannya kan tadi bertakwa, beriman iya, kan. betul. Beriman dan bertakwa. Oke. Biar nanti kedepannya bisa jadi iman yang baik. Iman Pak. yang baik, bisa mengimani mbaknya. Betul. Tapi gimana Oke. nih Pak dengan persyaratan pendidikan minimal untuk Bintara dan Tamtama nih? Syaratnya nih. Maksudnya untuk syarat menjadi pendidikannya Pak. Minimalnya itu apa? Untuk menjadi seorang untuk menjadi pendidikan di umumnya ya. Iya, betul. Ya pendidikannya minimal harus SMA. SMA. Paket C malah bisa ya? Paket C tambah bisa. SMA itu bisa SMA umum, bisa SMK. Nah, itu bisa. Itu jadi paket C juga bisa, paket C. Paket C bisa juga. Sekarang SMP sudah tidak ya. Iya. Kalau dulu SMP masih boleh. Zaman saya SMP masih boleh. Iya. Sekarang udah nggak boleh ya karena tuntutan ke depan kan teknologi semakin canggih. Betul. Nah, kalau kita tidak mengikuti itu, nanti kita tidak mengejar. Alutsista juga semakin canggih. Betul. Nanti mengenal bahasa Inggris apa nggak ngerti lah nanti. Nah, itu harus minimal ngerti lah. Jadi harus balance Pak ya. Harus balance. Nah, pemirsa di luar sana pasti berminat sekali masuk TNI Angkatan Darat tahun ini Pak ya. Karena begitu spesial pemirsa, apalagi coba apa yang mesti kita ragukan. Sudah gratis, sudah syaratnya dipermudah lagi. Ya. Nah, kira-kira ada nomor pengaduan nggak sih buat teman-teman nomor di luar pengaduannya sana nanti gitu? Ada. Kalau ada yang tidak benar, ada calo-calo yang tidak benar, nanti dilaporkan ke situ. Dilaporkan ke situ ya Pak ya. Okay. Nanti pemirsa kita akan tulis di bawah sini. Boleh. Di bawah sini kita tulis biar jelas pemirsa. Kalau ada apa-apa, ada calo yang mengatasnamakan TNI, boleh dilaporkan langsung di nomor langsung dilaporkan. Nanti akan kita cari itu siapa yang menjadi calo. Dicari Pak ya. Cari. Jangan sampai kan kasihan Pak di luar sana ada yang maaf ya, ada yang jual sawah, ada yang jual rumah, kan kasihan Pak. Kasihan, sudah orang nggak punya, ditarik-tarik begitu. Iya kan Pak. Kasihan. Nakal nih calonnya nih Pak ya. Nakal nih calonnya, jangan ya pemirsa ya. Kita kalau bisa menolong, jangan mengambil dari masyarakat. Karena kita tolong. Sebagai TNI itu abdi negara emang Pak ya. Iya, artinya itu masyarakat kan tidak semuanya kaya juga. Dan tentara-tentara ini biasanya kan juga orang-orang masyarakatnya biasa lah. Betul. Ya kita tolong lah, kasihan. Nah, biar nanti dia kalau jadi tentara mengamankan wilayah sendiri kan nanti banyak itu ke sini. Tapi menurut saya sih emang Pak TNI itu sebagai, kalau mata kepala saya memandang bahwa hebat-hebat ya. Belum lagi yang teman-teman di luar sana TNI yang ditugaskan di wilayah Papua. Ya, tantangannya di sana agak berbeda. Iya. Ada itu ya, ada TNI kelompok itu, TNI itu ya. Itulah kira-kira yang harus dan menjadi seorang TNI memang harus betul-betul ekstra mental, harus hati, betul. Bukan hanya kesehatan juga Pak. Tidak boleh mudah menyerah. Iya. Harus kuat, loyal, disiplin. Nah. Tapi kira-kira untuk pendaftar ini Pak, ada nggak sih kesempatan bagi yang sudah menikah? Kan? Yang sudah menikah? Yang sudah menikah. Ada nggak sih Pak? Menikah itu maksudnya komcat nanti. Maksudnya komcat, bukan maksud. Kalau di TNI nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Masalahnya kalau pendidikan terus nanti tahu-tahu kangen istrinya gimana? Jadi belum menikah Pak ya? Belum. Ingat, yang sudah menikah nggak apa-apa, jadi iman yang baik aja deh. Iman yang baik. Nah, bagaimana mekanisme seleksi akhir untuk menentukan kelulusan nih Pak? Jadi gini, mekanisme kelulusan, tadi sudah sedikit saya singgung. Setelah nanti dia lulus di level Korem ini, level daerah, nanti itu akan kita deploy ke pusat, ke Makassar. Iya, ke Makassar. Nah, di sana ada tes lagi. Itulah nanti ada tes yang nanti akan menyeleksi adalah tim dari pusat, dari Jakarta. Nah, di situ nantilah baru ditentukan di sana yang memenuhi syarat siapa sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. Tapi ini besar peluangnya. Wah, karena yang diambil besar. Makanya saya harap pemuda-pemuda Sulbar jangan ragu-ragu, jangan takut. Mari yang berkeinginan menjadi TNI daftarkan sekarang juga Tamtama dan Bintara yang ada di Korem 142 Mamuju. Tapi kalau yang mau memilih profesi lain ya silahkan. Tapi yang mau menjadi TNI
Ya mari. Apalagi kuotanya besar, Pak. Kuotanya besar. Luar biasa. Gajinya cukup besar. Siapa tahu teman-teman saya di luar sana, kameramen saya ada yang mau jadi TNI, Pak. Ada boleh. Lumayan loh, gaji TNI tam-tam 5.700.000. Oh. Prada 1. Lulusan SMA, bukan S1. Jadi apalagi coba pemirsa ya, jangan lama-lama, cepat daftar sebelum kotanya penuh. Tapi untuk tahun ini, banyak sekali kota berpeluang sekali, Pak. Betul. Dan tidak dipungut biaya sama Tidak dipungut biaya. Nah, kita ulang sekali lagi pemirsa ya, untuk nomor pengaduannya nih ya. Nanti kita akan catat di bawah sini dengan nomor 081 310 50074. Jadi nanti buat kalian calon pendaftar boleh langsung calling nomor yang ada di bawah sini. Iya. Nah, tapi sebelum kita closing statement nih Pak, kita nggak kerasa udah berbincang nih, bercanda juga di depan pemirsa OSPIK. Saya mau Bapak memberikan kesan dan pesan buat warga Sulawesi Barat. Baik, untuk para pemuda Sulawesi Barat yang berkeinginan untuk masuk menjadi TNI, terutama TNI Angkatan Darat, ini saatnya untuk mendaftarkan menjadi bintara atau tamtama TNI Angkatan Darat. Ya, dengan kesempatan yang lebih diperluas, yang tinggi badannya hanya minimal 158 dan umurnya maksimal 24, yang masih dalam kurun waktu kurun angka itu, silahkan mendaftarkan bila berkeinginan menjadi TNI Angkatan Darat. Saya akan menjamin masuk TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya. Kalau ada yang orang bermain-main tentang membayar, laporkan ke nomor telepon tadi yang sudah disebutkan. Tadi yang oleh Mbak nanti di bawah ya pemirsa, sekali lagi di bawah ya, tolong hubungi nomor telepon yang ada di bawah sini ketika ada calo ataupun ada kendala dan pendaftaran TNI tahun ini. Wow, terima kasih banyak Pak Jenderal. Saya juga terima kasih. Ternyata lebih enak lari daripada podcast. Nah pemirsa, seru sekali ya kita berbincang dengan Bapak Brigjen TNI Pak Hartono, ini luar biasa sekali. Ternyata beliau ini cukup humoris juga pemirsa. Baik pemirsa, Orang Sumber Bicara, terima kasih telah menjadi penonton setia di OSPIK. Saya Aira Agatha sebagai host dan narasumber saya Bapak Hartono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.